Rekomendasi unit berbahan kayu untuk pemula. Seperti itu tadi buat komentarnya. Mari kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaya Shop. Dan seperti itu tadi buat pembukaannya. Ada yang request berupa unit yang punya aksen kayu, ada bahan kayunya di bagian badannya, yang khusus buat pemula, yang cocok buat pemula. Nah, itu tadi buat komentarnya, kurang lebih seperti itu saya artikannya. Untuk unitnya itu ada banyak ya teman-teman ya, terutama khusus buat pemula unitnya itu apa saja. Kali ini saya bakal kasih rekomendasi dari beberapa model dan beberapa tipenya. Untuk unit senapan angin pastinya kita tahu ada 3 jenis, ada yang uklik, gejluk, dan juga PCP. Dan pastinya dari ketiga unit ini punya kelebihan dan kekurangannya, terutama untuk pengoperasian dan penggunaan, terutama buat teman-teman yang baru memulai atau baru bisa dikatakan pemula dalam dunia senapan angin. Oke, kita langsung saja bahas yang pertama, yaitu adalah uklik. Oke, kalau unit uklik pastinya buat orang-orang yang sudah lama bermain di dunia senapan angin itu pastinya sudah tahu ya, unitnya itu modelnya seperti apa dan pengoperasiannya seperti apa. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang baru memulai? Jadi yang pertama kita adalah harus mengenal unitnya dulu. Untuk unit uklik, dia adalah unit yang sudah terdapat pompaan pengisian anginnya di dalam satu unitnya. Jadi untuk bagian pengisian angin nggak perlu ada tambahan aksesoris lainnya seperti pompa dan kompresor atau lain sebagainya. Unit uklik itu termasuk salah satu unit yang murah dan lengkap. Kalau dikategorikan seperti itu, bisa dimasukkan ke unit yang murah dan juga lengkap. Karena harganya murah dan kelengkapannya itu juga hampir lengkap. Mulai dari pengisiannya, dia sudah jadi satu badan. Mulai dari bidikannya, dia sudah ada visir. Dan pastinya nanti bisa dipasangin untuk teleskop. Unit uklik paling mudahnya, gampangnya seperti ini. Untuk pembedaannya itu ada yang modelnya seperti ini. Ini contoh unit uklik yang pompanya di bawah. Kalau unit uklik yang satunya itu ada juga yang pompaannya di samping. Jadi popornya ini utuh, nggak terbelah seperti ini. Jadi dia utuh, full. Depan belakang utuh, nggak ada belahan sama sekali. Tapi ada bagian stang pompa lagi di bagian samping. Unit uklik itu seperti itu ya, kurang lebih. Dan untuk pengoperasiannya lebih enak yang mana itu tergantung orang-orang, tergantung setiap orang pemakainya. Karena ada orang yang suka dengan model pompa samping, ada juga yang suka dengan model pompa bawah seperti ini. Untuk keunggulannya punya keunggulan sendiri karena yang model pompa samping lebih enak, terutama kalau teman-teman pengen melakukan setting di dalam penggunaan teleskop. Untuk penggunaan pompa samping itu enaknya seumpama kita catok menggunakan catokan ragum, itu kita nggak perlu lepas pasang. Jadi untuk penyesuaian tempatnya pasti juga lebih enak. Ini contohnya unit uklik pompa bawah ya. Dan itu tadi untuk kelebihan dari pompa samping. Kalau pompa bawah dia itu enaknya seumpama kita melakukan bidikan, kita itu langsung disarankan untuk melakukan pemfokusan langsung. Dan untuk bagian dari modelnya pun kalau unit pompa bawah dia lebih simple, nggak ada tambahan bagian tubuh dari unitnya itu yang menonjol. Nah, kelihatan banget ya seperti ini. Kalau gini dia kelihatan banget unitnya itu simple, nggak terlalu mencolok untuk pompaannya. Kalau pompa samping dia enaknya seperti itu tadi. Kalau yang uklik pompa bawah itu dia enaknya buat kesan di mata dia lebih enak karena lebih ramping, lebih ya tidak ada ganjalan karena adanya tambahan badannya dari unitnya ya. Untuk unit ini kebetulan saya pegang unit Barata. Untuk Barata ini kebetulan juga ada beberapa model. Dan untuk unit uklik, sekali lagi saya teruskan, untuk unit uklik itu ada beberapa model juga. Terutama untuk pembidikan unit uklik ada yang pakai model visir yang ditaruh di depan seperti ini, ada juga yang ditaruh di belakang. Dan untuk model visir ada yang modelnya V seperti ini untuk atasnya. Ada juga yang lubang. Nah, lubang gini ya buat model visirnya. Tergantung orang, tergantung kecocokan, dan tergantung siapa penggunanya nanti, pastinya juga bakal lebih mengerti kesukaan masing-masing. Untuk penggunaan visir, pastinya untuk visir belakang disejajarkan pas tengah dengan unit visir yang ada di depannya ya. Oke, itu tadi kalau dari uklik. Kalau unit uklik yang cocok buat pemula, itu enaknya, saran dari saya, coba cari unit uklik dengan visir bagian belakang yang model lubang.
Model lubang itu nanti saya kasih gambarnya saja ya biar lebih enak ya. Kalau nggak gitu cari visir yang yang bagian depannya itu dia seperti ada tambahan bulatan seperti ini. Kalau visir depan umumnya cuma gini. Nah, kalau teman-teman pengen cari yang lebih mudah bisa cari yang ada tambahannya seperti ini. Jadi buat visir depannya itu bulat dan visir di bawahnya itu tetap kita buat bidikannya yang kecil gini ya, bukan yang di atasnya gini. Oke, untuk unit yang visirnya depan model seperti ini, dia itu biasanya ada di Innova. Kalau yang unitnya itu visir belakangnya lubang itu saya kurang hafal, tapi ada juga kalau unit Uclick seperti itu tadi. Kalau teman-teman pengen cari bidikannya yang enak seperti itu tadi, kalau unit yang visir atau mungkin yang lebih enak tanpa lepas visirnya ketika penggunaan teleskop, nanti teman-teman bisa cari unit yang modelnya seperti ini, yang visir belakangnya ada posisinya sendiri, ada tempatnya sendiri. Oke, seperti itu tadi untuk Uclicknya. Kita lanjut ke PCP. Kita lanjut ke gejluk. Gejluk ini jadi salah satu opsi juga kalau teman-teman pengen punya unit yang sekelas PCP tapi bisa diisi seperti unit senapan Uclick. Jadi buat unit gejluk ini ada dua pengisian ya. Ada pengisian melalui manual, melalui gejluk. Nah, nanti buat gejluknya itu kita bakalan pakai pipa yang bagian bawah ini. Kalau buat yang gejluk. Kalau yang atas ini dia itu buat pengisian, ditujukan ke pengisian pakai penggunaan aksesoris tambahan seperti pompa maupun kompresor. Oke ya. Jadi buat unit gejluk ini nanti bisa teman-teman pilih juga, bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman yang pengen dapetin unit dengan popor kayu juga, tapi juga cocok kalau digunakan untuk pemula, terutama yang baru belajar ya. Unit gejluk ini ada beberapa kelebihan yang bisa teman-teman dapetin. Selain pengisiannya nanti bisa pakai dua mode, pakai mode gejluk maupun mode PCP. Unit ini juga termasuk unit yang sudah sangat terkenal. Dan untuk pemilihan unitnya itu pun juga sangat beragam. Jadi buat teman-teman yang pengen cari unit gejluk terbaik, itu bisa saya rekomendasikan ke unit gejluk seperti ini, gejluk Tiger. Kalau nggak gitu di unit gejluk Shanachi. Buat yang paling bagus itu di Shanachi. Kalau yang sekelas itu ada lagi di unit gejluk Marsgun maupun yang Airguns. Sama-sama gejluknya dan sama-sama dari Blitar. Jadi Marsgun, Airguns sama Shanachi sama-sama produksi wilayah Blitar. Tapi pemasarannya ke seluruh Indonesia ya. Oke, kalau teman-teman pengen cari juga unit gejluk yang enak karena enak dibawa karena dia itu punya model yang ringkas, itu nanti teman-teman bisa ambil unit gejluk dari keluarga model AK lipat. Tapi itu nanti harus ada penyesuaian juga kalau yang model AK lipat, terutama di bagian powernya. Karena kendala dari dulu model AK lipat itu kalau nggak power ya ngacak. Kalau yang AK lipat, kalau unit dengan laras panjang seperti unit Tiger ini, kalau nggak gitu di Shanachi itu memang ya bisa digunakan, khususnya kalau penggunaan 30 itu masih sangat bagus untuk yang Tiger maupun Shanachi. Kalau yang AK dia itu memang ditujukan ke jangkauan rendah. Karena itu tadi dari larasnya yang pendek cuma 50 cm dan juga dari powernya yang gede. Makanya kalau teman-teman pengen cari unit model AK, jadi buat model AK itu belakangnya bisa dilipat. Jadi kalau seumpama teman-teman pengen dapetin gambaran unitnya kalau sudah dilipat itu kurang-kurang lebih segini. Ini mulai dari laras sampai popor belakangnya. Oke ya. Seperti itu tadi kalau yang model gejluk. Dan nanti kalau teman-teman pengen dapetin unit gejluk paling bagus, saya harus rekomendasikan dari gejluk Shanachi. Ya, karena itu memang yang paling bagus. Dari tier gejluk itu paling bagus di Shanachi. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga adalah unit PCP. Oke, kita lanjut ke unit PCP. Jadi unit PCP itu sebentar. Jadi buat teman-teman yang pengen cari unit PCP yang model popornya kayu itu juga banyak banget. Mulai dari tabungnya yang model seperti ini, pipa panjang, dan juga model tabung yang bocap bulat seperti yang ada di belakang saya. Nah, yang ini. Ini juga sama-sama PCP, tapi model tabungnya yang berbeda. Dia tabungnya lebih besar, lebih bulat, lebih gede juga. Oke ya. Titip HP ku wong. Kuning tak deket meja. HP kuning. Oke, kita lanjut.
Untuk unit PCP itu ada beberapa kelebihan dan beberapa kekurangannya. Kalau kekurangan sebenarnya unit PCP itu minim, terutama kalau penggunanya itu sudah ahli. Tapi buat unit PCP itu ada kelebihannya banyak, terutama buat teman-teman yang baru memulai. Karena unit PCP itu hanya menggunakan satu kali model pemompaan dan juga satu model pengisian, yaitu menggunakan tambahan berupa pompa maupun kompresor. Nanti teman-teman bisa melakukan pengisiannya melalui mini coupler ini. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang ngajak ngobrol tadi. Oke, buat unit PCP itu ada beberapa kelebihan selain itu tadi buat pengisiannya dan juga pengoperasiannya. Unit PCP itu termasuk yang sangat enak. Dan untuk pengaturan dari model beberapa powernya pun juga sangat membuat teman-teman mungkin lebih dimanjakan kalau model PCP. Kalau PCP ya, unit PCP kalau teman-teman pengen dapat rekomendasinya, saya rekomendasikan buat teman-teman yang pengen ambil unit PCP, terutama khusus buat pemula, cari yang PCP-nya itu tabungnya kuningan. Ya, karena dari tabung kuningan itu sedikit buat recoilnya. Jadi buat hentakan unitnya ketika kita melakukan tembakan seperti ini. Yang satu ya. Gini. Dia itu termasuk salah satu unit dengan recoil yang kecil. Kalau unit tabungnya kuningan. Berbeda dengan model unit dari tabung Monel. Itu kebanyakan tabung Monel itu paling banyak recoilnya kenceng. Jadi memang Monel itu buat bagian dari pengisiannya. Pengisiannya itu memang gede, tapi buat fungsinya itu memang difungsikan untuk buruan besar juga. Nah, kalau teman-teman pengen cari unit PCP yang enak dengan recoil kecil, nanti teman-teman bisa perhatikan pertama dari tabungnya yang kuningan. Kalau dari saya ya. Kalau nggak gitu, teman-teman seumpama pengen ambil Monel, cari yang tracknya banyak. Jadi nanti untuk penggunaannya, teman-teman nanti bisa gunakan untuk penggunaan tracknya itu mulai dari track 1 sampai track 2 untuk penggunaan baru memulainya ya, baru belajarnya itu nanti bisa pakai track 1 dan track 2 karena dari Monel dengan track yang banyak, contohnya yang saya pegang ini total dia di 5 track, dia untuk penggunaan hanya satu track seperti itu tadi, seperti yang saya praktekkan tadi. Untuk bagian dari recoilnya dia kecil, oke ya. Dan untuk PCP itu dia juga ada beberapa PCP sama gejluk itu juga ada kelebihannya, terutama ditarikan track powernya. Jadi semakin kita banyak menarik track powernya, itu pun juga powernya juga lebih kenceng. Oke ya, seperti itu tadi. Untuk teman-teman yang pengen cari unit PCP, cari unit PCP yang enak, terutama yang cocok. Kalau ingin digunakan khusus buat pemula dan bahan popornya kayu, nanti bisa, kalau di kita nanti bisa ambil alpaka maupun single shoot kuningan Jawa. Ya. Itu saja sih, itu dulu aja. Soalnya yang lainnya seperti yang ini sebenarnya juga direkomendasikan. Cuma untuk unit PCP itu yang model Monel kebanyakan seperti itu tadi. Dia buat powernya nguras angin karena memang Monel itu kebanyakan digunakan untuk buruan bikin. Oke, seperti itu tadi buat pembahasan. Nanti kalau teman-teman pengen lihat unit yang lainnya, terutama yang khusus buat pemula, nanti bisa hubungi nomor admin yang ada di layar ya. Nanti biar kita jelaskan lagi adminnya, terutama nanti kalau mereka agak kebingungan biar saya tambahin buat balasannya. Segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.